Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke kontennya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko ya. Di episode kali ini Juragan Niko ingin istilahnya cara untuk agar kelinci kita itu jinak ya. Dia ada masukan-masukan itu untuk bagaimana cara untuk menjinakkan kelinci. Sebenarnya menjinakkan kelinci itu seperti halnya hewan-hewan lain seperti anjing atau kucing ya. Jadi untuk menjinakkan itu berawal dari yang namanya habit atau kebiasaan. Jadi sobat-sobat kelinci yang kelincinya mungkin di rumah atau di yang sering diumbar gitu, sering-seringlah untuk mengusapnya. Mengusap itu apa ya? Mengelus-ngelus kalau orang Indonesia bilang. Jadi untuk mengusap-usap itu tidak perlu berkali-kali, itu tidak perlu ya. Yang penting rutin, yaitu minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi kelinci akan merasa merasa oh ini majikannya atau oh ini adalah pemiliknya. Jadi itu misal ya, contoh ya, ada kelinci Haikal, jadi ini namanya Arel ya. Ini kelincinya itu memang jarang saya pegang karena galak ya. Jadi ini kelincinya, nah ini dia tuh jarang untuk dipegang ya. Ketika saya pegang ini takut ya, apalagi ini juga Haikal juga, dia itu jarang saya pegang. Ketika saya gini dia akan jauh. Nah tuh, jadi usahakan untuk sobat-sobat kelinci itu untuk mengusapnya setiap 2 hari sekali ya. Misal seperti ini, dan walaupun besar itu tidak apa-apa, atau sudah dewasa tidak apa-apa. Lebih baik daripada terlambat ya, daripada tidak sama sekali, mending terlambat. Jadi lebih cepat ya, aslinya itu lebih cepat di usia seperti ini. Si Arsa ini Anz, dia kalau jarang dipegang seperti itu, dia akan minggir langsung lari biasanya ya. Ciri-ciri kelinci yang jarang dipegang atau jarang diusap itu adalah dia akan lari seperti ini. Dia akan mundur dan lari biasanya. Jadi memang itu ciri-ciri kelinci yang belum jinak ya. Dan kecenderungan gimana kalau jinak sama enggak, itu kecenderungan mudah stres kalau tidak jinak. Jadi memang ini merupakan bentuk dari seperti refleksi atau cara kita manusia itu agar kelincinya tidak stres. Jadi dari habit itu kelinci merasa aman ya, ketika dia diusap-usap seperti ini kelinci akan merasa aman. Jadi lakukan ini selama 3 hari sekali ya, sampai dia jinak ya. Jadi kelincinya memang kalau belum jinak itu lari biasanya ya, seperti ini. Lari itu. beda dengan kelinci saya yang udah sering saya usap-usap ya. Ini contohnya ada di sebelah sini saja. Nah ini, jadi ini Farel namanya. Jadi macam jadi ciri ini jadi ini dah jinak ya, dia jinak. Terus emang menyenangkan ya kalau kita punya kelinci yang jinak. Jadi kalau kelincinya jinak itu resiko untuk stres itu lebih rendah, resiko stres lebih rendah, dan juga dia juga lebih tahan ya. Entah kenapa si Farel ini memang jarang sakit, lalu tidak mudah stres, atau kalau cuaca panas tidak mencret. Itu juga mempengaruhi juga ya. Jadi apalagi kalau kita punya kelinci itu
tidak gerusa-gerusuh, atau ketika kita mendekati itu dia tidak lari. Itu alangkah senangnya pemiliknya. Sebenarnya saya pengen ini ya, beli itu loh, kayak tali terus bisa dibuat jalan-jalan gitu ya. Cuman saya belum beli ini. Siapa tahu next saya akan beli, nanti dikasih sini terus ditali gitu. Jadi memang kalau dia jinak tuh lucu ya. Jadi ini salah satu jenis haikal ya, jantan haikal saya. Ini kenapa kotor ya? Ini karena namanya jantan, kalau kata senior saya itu dia sering mengincingi area sekitar kandangnya, jadi otoriter ya, otoriter. Jadi memang sengaja seperti itu ya. Memang ini umurnya hampir 11 Desember 2020, berarti usianya hampir 1,5 tahun lebih ya. Jadi si Farel ini memang saya usap sini seperti ini, lakukan 3 hari sekali ya. Jadi kelinci juga tidak mudah stres. Ini juga ini jarang saya ini NZ ini jarang saya usap juga tuh. Jadi kenapa kelinci kontes itu pada diem itu, karena mereka sudah jinak, jadi sudah nurut gitu loh. Jadi saat penilaian itu lebih enak, jadi tidak perlu memeganginya ya. Ini kayaknya jarang saya usap. Oh ini dah jinak, ini dah lulus ya. Tuh. Ini jenis Haila saya. Jadi memang cara kita memperlakukan kelinci itu kelihatan loh, dari gimana dia tenang ataukah dia stres atau tidak ya. Jadi sayangi kelinci kalian atau sobat-sobat kelinci yang memelihara, karena pada hakikatnya mereka juga menyerahkan hidup mereka untuk bersama kita ya. Jadi kasihan kalau saya melihat kalau kelinci yang melihara asal-asalan tuh asal-asalan, kasihan. Apalagi ini banyak pemula-pemula yang saat ternak kelinci itu mindsetnya langsung bisnis ya, bisnis atau oh ini bisa diuangkan. Oh my god, wow, bisa menghasilkan, atau ATM berjalan. Itu buang berjauh-jauh untuk mindset seperti itu, karena banyak mereka yang istilahnya kukut, karena itu mindset seperti itu tidak baik. Banyak kukut, terus apa-apa dihitung kalau udah bisnis gitu, itu tidak baik sebenarnya. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan itu alangkah baiknya tidak terlalu memperhitungkan ya. Memperhitungkan boleh, cuman jangan terlalu sehari harus gini, atau sebulan harus pengeluaran segini, itu tidak bisa. Jadi sobat-sobat kelinci yang ingin ternak kelinci, saya sarankan harus senang dulu ya sama hewan apapun dulu, baru kita masuk menyukai kelinci. Dari menyukai kelinci tersebut kita akan sayang dan perawatan sangat maksimal. Jadi tidak asal-asalan, asal dibersihkan terus asal dikasih makan, kasihan juga. Jadi memang banyak teman-teman yang saya kenal itu di Facebook, mereka asal beli buahnya, oh ini bisa bisnis, ini bisa menghasilkan, terus apalagi beli yang full pedigree Rex and Z. Begitu saya amati, sebulan, 2 bulan, tahun, hampir 2 tahun ini mereka rata-rata kukut. Lalu jawaban mereka itu kadang sangat miris ya. Jawabannya itu saya baca di komen itu, iya om, saya udah kukut karena emang untuk tujuan saya pertama awal itu bisnis, cuman kalau udah tidak profit saya tinggalkan. Itu kasihan juga ya kelincinya. Jadi memang dari awal itu harus ditekuni, oh ini harus menyukai kelinci dulu, terus nanti lama-lama bisnis atau istilahnya namanya rezeki itu akan mengikuti ya, tidak perlu dipaksakan. Itu tadi ya. Lalu ada juga ini yang pemula langsung buat besar, terus ada juga
langsung buat pelet sendiri. Waduh. Karena buat pelet itu tidak semudah teori ya. Mungkin teori sangat mudah ya. Oh nih pakan segini terus butuhnya segini. Oke. Begitu jreng hari H, bahan baku susah naik. Jadi memang kelemahannya untuk membuat pelet sendiri tuh, namanya pabrik itu harus bahan baku itu harus beli tonase atau berapa ton, sedangkan pemula hanya membutuhkan 25 kilo atau 10 kilo dalam sekali buat itu. Jadi itu memang sangat berat. Jadi sobat-sobat kelinci yang kelincinya tuh belum beribu-ribu, saran saya itu belilah pakan-pakan bernutrisi lengkap. Itu contohnya adalah Azulafit yang ada di Jogja. Itu untuk sobat-sobat kelinci langsung bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Itu untuk agen-agen untuk wilayah Jawa Barat atau Jawa Timur yang belum ada, itu bisa. Ya itu tadi untuk mengenai bagaimana cara kita agar kelinci kita itu jinak ya, sehingga mengurangi tingkat kesetresan dari kelinci tersebut. Dan juga bagaimana cara mengatasi kelinci yang belum jinak itu tadi ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Iko. Oke, see you di next episode. Bye.